Di dalam menu plans ini ada 3 settingan. Jadi plans ini maksudnya setting ya. Ada 3 settingan. Yang pertama, maksimum post per target per day. Itu maksudnya gimana? Maksudnya setiap target yang kita input ya, Facebook Marketplace ini dari satu target ini mau berapa maksimal per harinya di posting jualan. Nah, kita bisa input di sini misalnya 10. Jadi sehari itu si akun tersebut hanya memposting 10 jualan, 10 listing jualan. Kalau kita tulis 100 ya 100. Oke. Nah, ini berbeda-beda setiap akun. Jadi kalau kita pakai akun pribadi yang sudah lama dan banyak interaksinya karena kita gunakan sehari-hari, itu maksimum postnya bisa banyak. Saya sendiri bisa sampai 100 dan saya belum nyoba lebih sih, sampai 100 saja bisa. Tapi kalau akun yang baru, misalnya kita beli akun Facebook Marketplace, itu paling 3 aja udah maksimal, keempat nggak bisa, dia udah limit gitu. Cuman nggak apa-apa, di sini kita tulis aja 10 atau berapapun atau 100 juga nggak apa-apa. Karena nanti ketika pakai akun, di sini misalnya ada 5 akun nih, ada akun pribadi gitu, lalu ada akun cloningan atau akun beli gitu. Nah, si akun belinya itu, yang akun beli paling mandek di angka 3 misalnya, dia sudah limit. Nanti keterangan di sininya limit gitu, dan tidak akan dilanjut. Dia akan melanjutkan esok harinya gitu. Apakah 3 lagi atau sudah naik esok harinya, bisa 5 atau naik jadi 10 per hari gitu. Tapi kalau akun yang pribadi itu dia akan lanjut terus sampai 100. Sampai kuat, sekuatnya inputan kita. 100 dia masih bisa ya, dia lanjut terus sampai 100. Ya, kalau nggak bisa ya dia berhenti. Oke? Itu mengenai maksimum post per target per day. Kemudian profit margin. Nah, di resources ini kan kita ada harga ya, 30.000. 30.000 ini harga modal atau yang sudah kita edit harga dasar ya, di Excel kita edit tadi. Nah, kalau harga modalnya katakanlah 30.000 atau 40.000 seperti ini ya. Kemudian kita mau ngambil untung berapa persen, itu bisa disetting di sini. Ya, bisa berdasarkan percentage ya, persen di sini. Misalnya kita mau naikin 200%. Berarti profitnya 200%. Misalnya harganya 10.000, berarti naik 200% itu berarti profitnya adalah 20.000. Berarti harga jualnya 10.000 plus 20.000 yaitu 30.000. Oke? Kali 3 itu berarti harga jualnya. Ini kan profit margin bukan harga jual. Jadi kalau kita tulis 200%, dari 10.000 naik jadi 30.000. Kalau dari 20.000 itu naik 300% ya, 3 kali lipat jadi 60.000 ya, profit marginnya 200%. Itu mengenai percentage. Ya, kalau fixed value gimana? Di sini tulisannya jadi rupiah, Rp. Kalau percentage tadi persen ya. Kalau diklik fixed value itu jadi Rp. Ini kita nggak pakai pengali persentase, tapi ditambahkan langsung berapa profitnya. Kalau kita tulis di sini profitnya 20.000 gitu. Berarti semua produk yang ada di sini ini ditambahin 20.000. 30 jadi 50. 40.500 jadi 60.500 gitu. Lalu 54.000 jadi 74.000. Itu kalau kita di sininya fixed value diisi 20.000. Oke? Kemudian headless browsing. Headless browsing ini maksudnya apa? Kalau kita matikan, ini tidak dicentang, itu dimatikan, berarti dia tidak headless. Oke? Ya, ini jelas ya. Kalau diklik sih berarti dia headless, kan gitu aja, mudah. Nah, headless sendiri itu sebenarnya apa? Headless itu artinya tanpa kepala ya istilahnya, tapi kalau di istilah browsing itu tanpa browsernya muncul. Jadi dia nanti kalau attack nih, attack itu dia kan getters gitu. Dia akan membuka browser untuk mengambil produk-produk di toko tertentu. Nah, kalau kita nyalain headless-nya, dia akan membuka website-nya itu tanpa membuka browser. Jadi di belakang layar gitu. Kalau ini dimatikan, dia akan muncul browsernya. Keuntungannya apa sih? Pakai headless atau nggak pakai headless? Pakai headless itu lebih irit resources. Kalau kita mau tinggalin, kita mau posting banyak, 100 postingan gitu, 200 postingan, itu lebih baik pakai headless gitu, supaya resources komputer kita nggak banyak habis. Tapi kalau kita nggak pakai headless, itu biasanya digunakan kalau kita mau testing ini udah jalan dengan baik atau belum gitu, udah bisa login ke Facebooknya atau belum, misalnya kayak gitu. Kita mau testing 1-2 produk, kelihatan prosesnya, baru kita stop, lalu headless-nya dinyalain, seperti itu.
Jadi masing-masing headless ataupun tidak headless itu ada kegunaannya. Ya. Nah, kalau sudah disetting ini 20.000 tadi, itu harus di klik save gitu. Atau ini dimatiin, klik save. Karena kalau nggak klik save, kalau kita pindah ke menu yang lain lalu balik lagi ke menu plans, ini masih settingan sebelumnya. Oke. Jadi harus diklik save. Nih misalnya nih kita udah edit 100.000. Lalu kita pindah ke menu lain, balik lagi ke sini. Nah, 100.000-nya hilang, dia ngambil ke nilai settingan sebelumnya. Jadi harus klik save ya. Sama, ini diganti, klik save dulu.